Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak. Ingat moto kita SDPD 1, kita mau, kita bisa, fokus, sukses. Ya, kembali bertemu dengan Bapak Rendra dan kita akan mencoba belajar bersama. Silakan disimak dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan pelajaran PKLH kita dengan tema air dalam kehidupan dengan KD 3.5 menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Di sini ada gambar pembangunan jalan tol Balikpapan Samarinda, di mana yang tadinya ini berupa hutan yang tertutup, kemudian dibuka untuk dijadikan lahan jalan tol. Otomatis yang tadinya hutan ini sebagai bagian dari resapan air berubah fungsi menjadi jalan, ya, sehingga berkurang fungsinya sebagai penampung air. Dampak pembangunan terhadap ketersediaan air. Ketersediaan air bersih merupakan persoalan terberat di kawasan perkotaan. Selain tingkat populasi yang tinggi, penutupan permukaan tanah akibat pembangunan dan dampak perubahan iklim memperburuk kondisi kekurangan air. Dampak perubahan iklim secara umum adalah kebutuhan akan energi, kekeringan, ketahanan pangan terancam, hujan besar dan banjir, serta gelombang udara panas. Tertutupnya permukaan tanah akibat pembangunan rumah, perkantoran, jalan, dan lahan parkir menyebabkan air yang mengalir di permukaan semakin banyak, sehingga menyebabkan banjir, erosi, dan penurunan permukaan tanah. Sebagai pengendali banjir, dibutuhkan penampung air berupa danau, lahan gambut, dan pembangunan sistem pengendali banjir. Ketersediaan air di Kota Balikpapan. Secara geografis, wilayah Kota Balikpapan berada di antara 1 derajat LS sampai 1,5 derajat LS dan 116,5 derajat BT sampai 117,5 derajat BT, yang luasnya sekitar 50.330,57 hektar atau sekitar 503,3 km persegi. Kondisi topografi kota yang berbukit-bukit menyebabkan pola aliran air tanah yang terbentuk mengalir dari arah wilayah bagian utara menuju ke arah selatan kota. Sungai-sungai yang terdapat di dalam wilayah Kota Balikpapan merupakan tipe sungai tanah hujan, dengan alur air sungai yang pendek dan badan sungai yang kecil dan sempit. Dalam perencanaan tata ruang wilayah Kota Balikpapan terdapat 32 daerah aliran sungai atau DAS yang terdiri dari sungai-sungai besar dan kecil. Sungai-sungai yang cukup besar yaitu Sungai Wain Besar, Sungai Somber, dan Sungai Manggar Besar. Keterbatasan akses penduduk kota akan air bersih berdampak pada pemanfaatan air tanah yang cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Pengambilan air tanah yang berlebihan tentunya akan berdampak pada penurunan air tanah, salinasi, dan intrusi air laut. Kasus intrusi air laut yang salinasinya telah terjadi di wilayah Sungai Wain, Sungai Somber, Sungai Manggar, Sungai Tempadung, dan Sungai Lempaswang. Sistem penyediaan air baku di Kota Balikpapan dibagi dalam 5 zona, yaitu 1. Zona Manggar. Sumber airnya disuplai saat ini oleh Waduk Manggar dengan total pengambilan saat ini sebesar 1.100 liter per detik. Yang kedua, zona Tritip, yaitu sumber airnya disuplai saat ini oleh beberapa sumur dalam air tanah sebesar 20 liter per detik dan disuplai oleh 14 sumur dalam. Kondisi sumur sudah mengalami penurunan kapasitas. Yang ketiga, zona Batu Ampar. Sumber airnya disuplai saat ini oleh Waduk Manggar dan beberapa sumur dalam dari air tanah. Yang keempat, zona kawasan industri Karyangau. Sumber airnya disuplai dari Waduk Manggar dan sumur dalam. Dan yang kelima, zona Kampung Damai. Sumber airnya disuplai oleh Waduk Manggar dan beberapa sumur dalam dari air tanah sebesar 89 liter per detik disuplai oleh sumber dalam. Sebagian besar zona dilayani oleh Waduk Manggar yang sumber airnya berasal dari Sungai Manggar Besar. Hanya pada zona Tritip yang menggunakan sumber air sumur dalam. Dengan makin meningkatnya permintaan akan kebutuhan air bersih, seiring meningkatnya jumlah penduduk kota, maka
perlu ada solusi bagi pemerintah kota dalam memecahkan permasalahan-permasalahan kelangkaan air baku, terutama pada musim kemarau panjang di mana Waduk Manggar sudah tidak mampu mensuplai air karena ketersediaan air yang menurun. Untuk menertibkan pembangunan dan mencegah terjadinya bencana, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan. Yang pertama, Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Dalam pasal 1 dijelaskan bahwa izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha yang wajib AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha. Yang kedua, Perda Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2004 tentang izin pembuangan air limbah. Dan yang ketiga, Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang IMB atau izin mendirikan bangunan. Beberapa faktor penyebab berkurangnya ketersediaan air. Yang pertama, jumlah penduduk yang semakin meningkat. 2. Penggundulan hutan. 3. Pemanasan global. 4. Buang sampah sembarangan. 5. Pencemaran lingkungan. Dan yang keenam, borosnya penggunaan air. Ya, seperti kita lihat dalam gambar, ya, kalau ada orang yang membuang limbah, otomatis air di sini bisa tercemar. Buang sampah sembarangan, sampahnya bertumpuk, air nggak ngalir, dan akhirnya karena airnya keracunan, ya akhirnya banyak ikan yang mati. Beberapa upaya dalam mengatasi ketersediaan air. Yang pertama, menggunakan air sehemat mungkin. 2. Menampung dan menggunakan air hujan. 3. Memanfaatkan air semaksimal mungkin. 4. Mengadakan reboisasi dan penghijauan. 5. Membuat sumur di sekitar rumah. 6. Menjaga kelestarian das. 7. Menjaga kebersihan lingkungan. 8. Membangun bendungan, waduk, dan pengendali banjir. Sini ada slogan, hemat air, selamatkan bumi. Ada 5 manfaat adanya bendungan. Yang pertama, wadah raksasa penampungan air. 2. Mencegah dan mengendalikan banjir. 3. Membantu kebutuhan air untuk pertanian terutama saat kemarau. Berikutnya, tempat budidaya perikanan. Dan yang kelima, lokasi wisata. Ya. Nah, jangan sampai air hujan yang jatuh ke tanah mengalir ke lautan dengan sia-sia. Demikian anak-anak, semoga bisa dipahami. Alhamdulillah, hari ini pembelajaran sudah selesai. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.